Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sinta Putri Chania dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas sejarah saja. Langsung saja, simak penjelasan berikut ini. Indonesia dalam panggung dunia. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika KAA 1955. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 tidak berarti permusuhan antara bangsa-bangsa di dunia berakhir. Ada beberapa bagian dunia, terutama Asia dan Afrika, masih ada masalah. Masalah itu disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok itu dan pendukungnya. Munculnya ketegangan dunia akibat adanya persaingan antar blok Barat dan blok Timur sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang pada akhir Perang Dunia Kedua sebagian besar baru memperoleh kemerdekaannya. Gagasan untuk mengadakan konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Afrika di awal dari pertemuan di Kolombo yang digagas oleh PM Sri Lanka Sir John Kotewala. Pertemuan ini dikenal dengan Sidang Panca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri dari Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan. Latar belakang. Gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu Perang Dingin antar blok Barat dan blok Timur, penjajahan di Asia dan Afrika, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir, dan yang terakhir PBB, belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Perang Dingin blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukungnya. Akibatnya, permusuhan terselubung tetap hidup bahkan bertumbuh di antara kedua blok dan para pendukungnya. Suasana ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Yang selanjutnya, penjajahan di Asia Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. Sebelum tahun 1945, umumnya Asia dan Afrika menjadi daerah jajahan negara-negara Barat. Tetapi sejak 1945, banyak daerah di Asia dan Afrika menjadi negara merdeka, tetapi masih banyak menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antar kelompok masyarakat berbagai akibat masa penjajahan politik divide et impera. Meski masih ada yang berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negaranya seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di Afrika Utara, Vietnam di Indochina, dan di ujung selatan Afrika. Kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir yang dapat berakibat permusnahan umat manusia. PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Pada masa ini telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB United Nations, yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Tetapi nyata badan ini belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia, seperti Perang Dingin, pengembangan senjata nuklir, dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Persiapan KAA. Pada 15 April 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada 25 kepala pemerintahan negara Asia dan Afrika, tetapi ada satu negara yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah, Central African Federation, karena masih dikuasai orang-orang bekas penjajahnya. Sebanyak 24 negara menerima baik undangan, meski pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Houtman, Hotel Pranger, dan 12 hotel lain
serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan sebagai tempat penginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Saat memeriksa persiapan terakhir di Bandung pada 17 April 1955, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama beberapa tempat dan tujuan, menciptakan suasana yang sesuai tujuan konferensi. Gedung Concordia diubah namanya menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Pada 18 April 1955, KAA berlangsung di Gedung Merdeka Bandung mulai jam 9 waktu Indonesia Barat dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi PM RI Ali Sastromitjojo. Dasasila Bandung. KAA 1955 di Bandung melahirkan kesepakatan bersama yang disebut Dasasila Bandung, yaitu 10 pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Berikut ini 10 pokok Dasasila Bandung. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. 5. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. 6. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. 7. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan Piagam PBB. 8. Memaju kerjasama untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan gerakan Non-Blok di dalam adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, serta politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sedangkan tujuan gerakan Non-Blok keluar adalah berusaha meredakan ketegangan antar blok barat dan blok timur. Tujuan untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis. Akhirnya, kontingen Garuda 1 dikirimkan ke Mesir pada 8 Januari 1967. Itulah menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, Indonesia tak berhenti mengirimkan kontingen Garuda dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia di bawah naungan PBB. ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok.
Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengumumkakan karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam ini dibentuk berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1967 sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Di awal kemerdekaan wilayah di atas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda yakni Territorialisation Maritime Kringen Ordonnance 1939. Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejak 3 mil dari garis pantai. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing negara laut tak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam ini. Namun beberapa tahun setelahnya, para petinggi negara mempertimbangkan perlu adanya aturan mengenai sistem laut di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan pemberitahuan legalitas wilayah perairan Indonesia kepada dunia luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.